Ini kue. Percaya nggak bapak ibu ini kue? Percaya kan? Udah makan? Dimakan dulu. Percaya aja tapi nggak dimakan, jangan-jangan gambar. Nah, percaya bu ya? Percaya. Kenapa bapak ibu percaya ini kue? Kok bisa bapak ibu percaya ini kue? Nah, kenapa bapak ibu percaya ini kue? Udah dimakan? Udah dinikmati kan? Udah. Karena bapak ibu bukan kue, maka kita percaya ini kue. Kue bukan kita, kita bukan kue. Ya, maka perlu kita tahu bahwa ini kue benaran atau gambaran. Nah, makan dulu. Cuman kalau saya nggak bisa makannya, Pak. Mobil itu kalau mau isi bensin, dia parkir dulu. Kalau mobilnya masih jalan, nggak bisa isi bensin. Nah, silakan dimakan. Nah, kita percaya ini kue karena kita bukan kue. Seandainya, ini seandainya, satu ketika bapak ibu jadi kue ini, kira-kira masih perlu percaya nggak sama kue? Bapak ibu sudah jadi kue itulah, nggak perlu percaya sama kue itu lagi. Memang aku itulah yang kue gitu. Ngapain percaya sama kue? Aku itulah yang kue itu. Nah, disitulah disadari. Ini zikir tingkat tinggi, ya. Bukan hanya mengingat, bukan mengingat lagi, tapi sudah sampai pada tingkat kesadaran. Nah, jadi zikir itu mulai ucapan, sebutan, satu ingat, dirasa, naik ke kesadaran. Nah, hilang semua itu. Sebutan kue sudah nggak ada lagi gitu. Tadinya kita masih dibagi-bagikan, dapat satu-satu. Nah, kue nih. Nah, sudah tuh kita ambil. Masih berjalan itu. Kita makan. Begitu kita makan, kita rasakan. Enak rupanya kue. Begitu sudah kita telan, apa masih perlu kita mengunyahnya lagi? Enggak perlu lagi. Udah masuk ke dalam, tinggal menikmati saja. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, maka zikir itu ada tahapan-tahapan. Ya, jangan kita baru tahap pertama sudah alergi. Ngapain zikir keras-keras? Ngapain zikir la ilaha illallah? Nah, kenapa? Karena dia belum paham. Ya, jangankan mau mengamalkan, gitu ya. Kecenderungan hatinya saja nggak ada. Ini susah kita. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat ya, kenapa kita harus berzikir dengan kalimah la ilaha illallah. Apa keutamaan zikir thayyibah, zikir la ilaha illallah ini? Di dalam buku Miftahus Sudur yang ditulis oleh pengasas Abah Hanom, ya, di halaman 7-nya beliau mengatakan, wahazil kalimatut thayyibah kama tutahhiruz zakir anis sirkil jali tutahhiruhu anis sirkil khafi wa taj'aluhu khalisan mukhlisan. Ya. Wahazil kalimatut thayyibah, kalimah thayyibah ini kama tutahhiruz zakir anis sirkil jali, sebagaimana kalimah ini membersihkan pezikirnya, membersihkan yang berzikir, yang mengamalkannya dari syirik jali, begitu jugalah tutahhiru anis syirkil khafi, juga dia membersihkan dari syirik khafi. Wa taj'aluhu khalisan mukhlisan, dan membuat orang yang berzikir itu menjadi ikhlas yang sempurna, tulus ikhlas. Nah, jadi kata pengasahabah di sini, kalimah thayyibah itu membersihkan hati kita dari syirik. Nah, apa itu syirik? Syirik itu mendua. Apa yang mendua? Nah, jadi karena syirik itu adalah suatu keyakinan, maka ada dua.
Yang pertama disebut syirik jali, nyata. Nyata nyembah patung, nyata menyembah bendera, gitu ya. Nah, jangan sampai nanti masuk ke syirik jali, syirik terang-terangan. Nah, jadi kalau syirik jali itu artinya terang-terangan menyembah selain Allah. Nah, ini syirik jali itu Bapak Ibu yang saya hormati tidak mesti harus besar, kecil pun bisa terjerumus. Contohnya, ada dulu ya 2 orang melakukan perjalanan. Ya. Jadi mereka ini ya menelusuri jalan, ingin pergi ke suatu tempat. Di tengah jalan ketemu orang sedang menjaga berhala. Padahal nggak ada jalan melintas kecuali jalan itulah. Jadi kalau mau meneruskan perjalanan harus lewat jalan itu, nggak ada jalan pintas, nggak ada jalan yang lain. Nah, begitu mereka dekat berhala itu, keluarlah penunggu berhala, penjaga yang menjaga berhala tadi. Dipanggillah mereka berdua ini. Kalian mau lewat di sini? Iya, Pak. Kalau mau lewat di sini, kalian harus korban dulu dengan berhala kami ini. Kami tak punya apa-apa yang bisa kami korbankan, katanya. Lalu kata penjaga berhala itu, kamu cari aja lalat. Cari aja seekor lalat, lalu kamu menghadap ke berhala kami. Wahai berhala, inilah korbanku kepadamu. Cukup seekor lalat saja. Ya. Lalu mencarilah. Ya, satu orang itu mendapatlah dia lalat. Lalu kemudian dia menghadap kepada berhala tadi sambil menyerahkan lalat tadi. Wahai berhala, inilah korbanku kepadamu. Akhirnya si penjaga berhala tadi mempersilahkan dia meneruskan perjalanannya. Nah, selamat satu ini. Tinggal yang satu lagi. Sini. Kamu juga mau selamat? Iya. Meneruskan perjalanan? Iya. Kamu harus berkorban dulu kepada berhala kami. Saya nggak punya apa-apa yang bisa saya korbankan. Cari aja seekor lalat. Korbankan ke berhala kami. Saya tidak mau berkorban selain hanya kepada Allah saja. Ya, ini Tuhan kami. Kamu korban juga kepada berhala kami ini. Saya tidak mau. Saya tidak mau berkorban kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Karena dia bersikeras nggak mau berkorban kepada berhala tadi, akhirnya orang yang kedua ini dipancung lehernya, mati di tempat itu. Nah, ini ada diceritakan kepada Rasul, lalu Rasulullah SAW mengatakan, yang berkorban seekor lalat tadi masuk neraka. Yang mati terbunuh itu dia masuk surga. Jadi ada orang masuk neraka gara-gara lalat, ada orang masuk surga gara-gara lalat. Jadi nggak mesti harus besar-besar yang dikorbankan itu, Pak. Kecil aja, ya lalat. Berapalah besarnya lalat itu ya. Tapi bisa masuk surga dan bisa masuk neraka. Kenapa? Menduakan. Itu namanya syirik jali. Nyata-nyata menyembah selain daripada Allah. Insya Allah kita terhindar dari itu. Kenapa? Karena kita sudah tahu, ya dah, yang nyembah berhala, nyembah patung itu nggak boleh. Walaupun kadang-kadang tanpa kita sadari, Pak. Ini budaya, ya. Kata kita budaya daerah yang harus dilestarikan. Saya sering sampaikan, budaya daerah yang bisa dilestarikan kalau budaya itu tidak bertentangan dengan akidah Islamiyah. Kalau tidak bertentangan dengan akidah tauhid, silakan berlanjut. Tapi kalau sudah bertentangan dengan akidah tauhid, tinggalkan. Walaupun budaya peninggalan nenek moyang zaman dulu. Kita ini cari keselamatan, Pak. Dunia ini nggak lama, nggak. Ya, jangan karena kita menjaga budaya kita, lalu kemudian di akhirat masuk neraka.